Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu saya Muhammad Rasid. Kali ini kita akan membahas mengenai diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn adalah diagram yang menampilkan hubungan antar himpunan yang berkesesuaian dalam suatu kelompok. Diagram ini diperkenalkan oleh ilmuwan asal Inggris yaitu John Venn. Keuntungan yang diperoleh dengan adanya diagram Venn ini adalah hubungan antar himpunan lebih mudah dipahami. Dan untuk menggambar diagram Venn ini ada beberapa aturan-aturan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu himpunan semesta atau yang disimbolkan dengan huruf S di pojok kiri yang dinyatakan dalam bentuk persegi panjang. Jadi huruf S-nya ini diletakkan di sebelah kiri persegi panjangnya itu. Himpunan semesta adalah semua anggota himpunan yang di dalamnya memuat himpunan yang sedang menjadi fokus pembahasan. Dan yang kedua adalah himpunan lain yang menjadi fokus pembahasan dinyatakan dalam bentuk lingkaran atau kurva tertutup. Dan yang ketiga, anggota setiap himpunan dinyatakan dalam bentuk titik. Jika anggota himpunannya tak hingga, masing-masing anggota tidak perlu dinyatakan sebagai titik. Jadi ada 4 aturan dalam penggambaran diagram Venn. Lanjut. Ya, di sini sebagai contoh ada himpunan semesta yang beranggotakan B, D, E, F, G. Dan ada himpunan A yang beranggotakan B, D, E. Dan himpunan B beranggotakan B, D, F, G. Nah, diagram Venn yang sesuai dengan himpunan tersebut adalah sebagai berikut. Pada contoh diagram Venn di atas, kita akan mengenal berbagai macam istilah himpunan. Mari kita langsung pada diagram Venn. Ya, jadi untuk menggambar diagram Venn, pertama yang harus dilakukan adalah membuat persegi panjang dan di mana ada huruf S di sebelah kiri persegi panjang. Dan persegi panjang ini merupakan himpunan semesta. Selanjutnya. Dan untuk aturan yang kedua yaitu himpunan lainnya yang di dalam sebuah himpunan semesta itu digambarkan dengan seperti lingkaran ini. Ya. Dan yang ketiga yaitu setiap anggota himpunan diberi simbol titik seperti ini. Ya. Nah, ini kan titiknya. Lanjut. Nah. Himpunan bagian biasa disimbolkan sebagai ini, seperti U atau N yang miring. Itu adalah himpunan bagian. Simbolnya seperti ini. Jika A merupakan himpunan bagian dari himpunan B atau dituliskan seperti ini, maka seluruh anggota himpunan A termasuk anggota himpunan B. Contohnya seperti ini. Jadi setiap anggota A
anggota himpunan A itu terdapat di anggota himpunan B. 1, 2, 3. Di B juga terdapat angka 1, 2, 3. Nah, jadi jelas pastinya kalau digambarkan terdapat dua buah lingkaran. Yang pertama lingkaran kecil dan yang kedua lingkaran besar. Dan lingkaran kecil itu berada di dalam lingkaran besarnya. Seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya yaitu bukan himpunan bagian. Dan biasa disimbolkan seperti ini. Nah, ini artinya bukan himpunan bagian. Jika A bukan himpunan bagian dari himpunan B, maka ada anggota himpunan A yang tidak termasuk anggota himpunan B. Dalam hal ini bisa jadi himpunan anggota himpunan A merupakan irisan dari himpunan B. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi ada himpunan A yang bukan termasuk himpunan B, ya, yaitu seperti ini. Seperti 6 ini kan tidak termasuk dia ke himpunan B. Itu ya. Atau irisannya. Selanjutnya, ini pembahasan soal irisan. Menyatakan suatu kesamaan yang bisa dilambangkan sebagai seperti ini. Di N, tapi bukan N ya ini. Contohnya sebagai berikut. Ada himpunan A yang terdiri yang beranggotakan 1, 4, 6, 7, 8 dan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semua anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B disebut sebagai A irisan B. Atau seperti ini. Dengan demikian berlaku A irisan B sama dengan 1, 4. Jadi A, apakah benar ini A beranggotakan 1? Nah, 1 kan sama-sama memiliki 1. Di B juga ada 1. Di A juga ada 1. Begitu pula dengan 4. 4 di A juga ada, di B juga ada. Jadi ini dia yang disebut irisan. Dan yang di lingkaran A ini dia beranggotakan 6, 7, 8. Sisanya dari irisan itu. Dan B juga sisa dari irisan ini. 1 kan sudah menjadi irisan. Jadi 2, 3, 4 irisan dan 5. Gitu ya. Ya. Kita memasuki jenis-jenis himpunan. Yang pertama himpunan bagian, ada nanti himpunan sama, himpunan saling lepas, himpunan tidak saling lepas. Kita akan bahas satu persatu. Ya. Kita mulai dengan himpunan bagian. Himpunan bagian yang sebelumnya sudah dibahas juga, yang anggota himpunan A itu termasuk dalam himpunan B. Jadi mudah saja menggambarnya, tinggal membuat dua buah lingkaran kecil dan besar, dan yang kecil di dalam lingkaran yang besar. Intinya yang beranggotakan banyak. A ini kan anggota A juga terdapat di anggota B. Jadi ada anggota A 1, 2, 3, di B juga ada.
Jadi gambarnya jadi menggabung. Lanjut. Himpunan sama. Jadi himpunan sama di sini artinya adalah setiap anggota A itu sama dengan anggota himpunan B. Ya. Nah, anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu sama. Sama-sama di sini anggota himpunan A, ABC, dan anggota himpunan B, ABC. Jadi ini jauh lebih mudah cara menggambarnya, tetap membuat persegi panjang dan harus ada S di sebelah kirinya sebagai himpunan semesta itu, dan membuat satu lingkaran yang berisikan anggota himpunan itu sendiri. Lanjutnya, himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas terjadi jika seluruh anggota himpunan A tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B. Pada himpunan jenis ini, irisannya adalah himpunan kosong atau A, irisan B dengan disimbolkan seperti ini. Jadi tidak ada kesamaan dalam dua buah himpunan ini. Seperti ini, A beranggotakan 6, 7, 9, 10 dan B beranggotakan FGHI. Jadi tidak ada kesamaan dalam sebuah himpunan itu, sehingga menggambarnya untuk awalnya tetap harus membuat persegi panjang, setelah itu membuat dua buah lingkaran. Dua buah lingkaran ini terpisah, gitu ya. Yang artinya himpunan ini saling lepas, gitu. Selanjutnya, himpunan tidak saling lepas. Himpunan tidak saling lepas ini berbeda dengan himpunan bagian. Jika pada himpunan bagian seluruh anggota himpunan A merupakan himpunan B, maka pada himpunan tidak saling lepas adalah sebagai anggota himpunan A ada sebagian anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. Ya. Pada himpunan tidak saling lepas terdapat irisan antara himpunan A dan himpunan B. Jadi himpunan tidak saling lepas ini salah satu cirinya adalah memiliki irisan, gitu ya. Selanjutnya, ya contoh soal. Dalam penelitian yang dilakukan pada sekelompok orang, diperoleh data 60 orang sarapan dengan nasi, 50 orang sarapan dengan roti, dan 8 orang sarapan nasi dan roti. Sedangkan 35 orang sarapannya tidak dengan nasi ataupun roti. Nah, hitunglah banyak orang dalam kelompok tersebut. Nah, jawab. Nah, dijawabnya menggunakan diagram Venn, ya. Ya, seperti ini jadinya. Ya, pertama tadi karena yang merupakan bilangan himpunan semesta, yaitu karena 35 ini didapat dari 35 orang tidak sarapan menggunakan nasi ataupun roti, jadi dia berada di himpunan semesta. Setelah itu, ya, himpunan A terdiri dari 60 orang sarapan dengan nasi dan beririsan, dan himpunan B memiliki anggota 42 orang
sarapan menggunakan roti. Ini. Irisannya 8 orang. Ya, jadi kesimpulannya adalah seperti ini. Banyak orang yang ada di dalam kelompok tersebut adalah 68, karena tadi 60 didapat dari orang yang sarapan menggunakan nasi, dan 8 yang menggunakan nasi dan menggunakan roti, 42 menggunakan roti, dan 35 orang tidak menggunakan roti dan tidak menggunakan nasi. Jadi jumlah orangnya adalah 145 orang. Ya, itu. Ya, terima kasih. Silahkan bila ada pertanyaan dan ada kritik serta saran mengenai video, penjelasan, dan mengenai materi yang ada di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.